Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat Shalom. bergabung di Menara Doa Segala Bangsa, baik bagi Bapak Ibu Saudara yang bergabung melalui ruang Zoom maupun juga channel YouTube Menara Doa Segala Bangsa. Dan waktu selanjutnya kami persilakan hambanya Agustinus untuk sharing firman buat kita. Silakan. Ya, sebelumnya kita berdoa dulu. Bapa kami di surga, terima kasih kalau pada pagi hari ini Engkau kumpulkan kami di via Zoom MDSB ini Tuhan, karena kami percaya Tuhan MDSB itu merupakan suatu kehendak-Mu dalam kehidupan kami, karena kami juga percaya Tuhan bahwa Engkau berkuasa dalam kehidupan kami, bahkan Engkau juga berfirman bahwa Engkau yang menuntun langkah-langkah kehidupan kami. Berfirman-Lah Tuhan, kami siap untuk menerangkan semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita yang percaya katakan amin. Shalom, selamat pagi semua Bapak-Bapak. Shalom Pak, Ibu-ibu, selamat ya. pagi. Hari ini kita ketemu lagi, jadi kita mau belajar mengenai, ya kita semua tahu lah, belajar intinya mengenai iman. Jadi di Yohanes 1 Yohanes 1 ya, itu perikopnya pertamanya iman mengalahkan dunia. Jadi kita mau belajar bagaimana sama-sama ya. Jadi saya juga banyak merenungkan mengenai iman dan sebagainya. Nah, hari ini coba kita baca di 1 Yohanes 5 ayat 1 sampai 4 lah. 1 Yohanes 5 ayat 1 sampai 4. Saya bacakan ya. Setiap orang yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus lahir dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi Dia, yang melahirkan, yang mengasihi juga Dia yang lahir daripadanya. Inilah tandanya bahwa kita mengasihi anak-anak Allah, yaitu apabila kita mengasihi Allah serta melakukan perintah-perintahnya. Sebab inilah kasih kepada Allah, bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Perintah-perintahnya itu tidak berat. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia, dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Nah, di ayat 9 kita masih coba kita turun lagi di ayat 1 Yohanes 5 ayat 19 dikatakan begini. Kita tahu bahwa kita berasal dari Allah dan seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat. Jadi dunia itu berada di bawah kuasa si jahat. Nah, yang satu yang bisa mengalahkan si jahat itu ternyata iman kita, yaitu yang mengalahkan dunia adalah yaitu iman kita yang percaya. Nah, saya mau katakan kalau ngomong iman atau apa, bukan saya mau ngajarin lah ya, cuman saya mau kalau dalam iman ya Ibrani 11 ayat 1 lah ya kan, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang belum kita lihat, ya kan, bukti dari sesuatu yang tidak kita lihat. Nah, terus kemudian di ayat ketiganya dikatakan begini, sekarang kita mengerti karena iman Tuhan menjadikan dunia ini, menjadikan bumi ini ya, karena dikatakan di apa namanya, Ibrani 11 ayat 3 begini, karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah. Dikatakan begini, karena iman kita telah mengerti. Nah, ini dikatakan begini, berarti iman membawa suatu pengertian yang berbeda dengan cara dunia. Kalau kita misalnya kita katakanlah sekolah dan sebagainya, bukan karena iman. Iya kan? Orang banyak berteori mengenai black hole dan sebagainya. Nah, itu dari sisi dunia. Tapi ternyata iman memberikan suatu pengertian. Nah, ini yang paling penting. Ternyata iman itu berhubungan dengan cara berpikir juga. Iman berhubungan dengan cara berpikir. Nah, kalau saudara baca, saya perhatikan di kitab Matius ya, Yesus itu sering ngomong begini. Saya pelajarin ada 5 kali kata begini, kurang percaya. Salah satunya kepada siapa? Salah satunya kepada Petrus. Kejadiannya adalah pada saat Yesus berjalan di atas air. Malam-malam Yesus jalan di atas air, Petrus bilang itu hantu. Yesus bilang enggak, ini aku. Jika itu memang engkau,
suruh aku berjalan di atas air. Yesusnya ngomong, "Come, datanglah." Ya udah, jalan aja istilahnya gitu. Nah, Petrus berjalan di atas air loh. Yesus berjalan di atas air, Petrusnya berjalan di atas air. Tapi ayat selanjutnya, saudara, kalau baca di Matius 14 itu, ayat selanjutnya dia ngomong begini. Kemudian Petrus ya dirasa-rasakan tiupan angin. Jadi ada tiupan angin. Nah, pada saat dirasakan tiupan angin, Petrusnya tenggelam. Kemudian, "Yesus, tolong aku." Yesusnya menarik tangan Petrus. Kemudian Yesus ngomong begini, "Hai kamu orang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Jadi bahasa saya sih sederhana. Petrus terpecah perhatiannya. Satu sisi dia percaya Yesus, tapi satu sisi, masa sih saya berjalan di atas air nih, ada angin nih. Nah, ini yang membuat Yesus ngomong, "Kamu kurang percaya." Satu lagi, ada murid-murid, Yesus menyembuhkan orang yang sakit ayan di Matius 17. Ya, murid-muridnya ngomong begini, "Tuhan, kami sudah mendoakan orang itu, kenapa kok nggak berhasil ya?" Kurang lebih begitulah ya. Nah, terus Yesus ngomong begini, meskipun walaupun imanmu sekecil biji sesawi, tetapi kalau kamu berkata, gunung itu pindah. Hai kamu orang-orang kurang percaya. Jadi kalau dikatakan kita punya iman, semua orang punya iman karena dikatakan apa? Saya percaya Yesus. Tapi pertanyaannya adalah begini, apakah iman kita mengalahkan dunia? Dunia yang saya maksud saya pelajarin di literatur, di apa. Jadi ternyata dunia yang dimaksud bukan kosmos. Jadi pengertian dunia iman mengalahkan dunia adalah iman yang mengalahkan sistem yang diorganisasi oleh manusia. Contoh yang paling jelas ternyata diterjemahkan lebih lagi adalah sistem yang diorganisasi oleh manusia adalah apa? Sistem keuangan. Nah, ini adalah titik-titik paling rawan. Saya bukan mau menghakimi tapi saya punya saya belajar lah. Dulu itu saya kadang sampai suatu merenungkan itu begini. Rasa aman saya itu sebenarnya di dalam Yesus atau rasa aman saya di dalam deposito. Itu aja. Ini yang Daud jelas banget. Hanya dekat Tuhan lah, rasa amanku itu hanya dekat Tuhan. Tapi kadang saya merasa kalau saya lagi nggak punya duit, rasa aman saya terganggu tuh. Tapi kalau dompetnya tebel, kayaknya fine-fine aja tuh, bersyukur dan sebagainya, iya kan? Nah, Rasul Paulus ngajar kepada Timotius ada beberapa hal. Nah ini ternyata bagaimana agar rasa aman kita, ya kan? Iman kita itu tidak tergantung sama keadaan. Ya kan, kayak seperti tadi, kita kadang secara teori kita tahu, secara teori, oh iya Yesus pasti penuhi dan sebagainya. Ngomong Alkitab kita bahasa Alkitab, tapi ada sisi yang paling dalam, ada kekhawatiran, ada kegelisahan, ya kan. Bahkan Yesus ngomong, karena kamu kurang percaya lagi, bukanlah bunga bakung didandani, kamu manusia lebih daripada bunga bakung. Tapi esensinya adalah ada sisi lain, the other side. Nah ini yang maksud saya adalah kurang percaya, bukan nggak punya iman. Nah pertanyaannya adalah bagaimana saya agar iman kita benar-benar full heart, sepenuh hati, tidak tergantung keadaan, tapi benar-benar pada saat ada teori, tapi hati kita juga benar-benar percaya bahwa ya rasa aman kita di dalam Tuhan. Itu aja. Nah saya pelajari, Rasul Paulus ngajarin ke Timotius, coba kita lihat sama-sama di 1 Timotius 1 ya. 1 Timotius 1 ayat ke-19. Coba kita baca di 1 Timotius 1
ayat ke-19, satu ayat lagi. Jadi ini tugas Timotius. Dikatakan ayat 18-nya dikatakan begini, tugas ini kuberikan kepadamu Timotius anakku, dengan sesuai dengan apa yang telah dimuatkan tentang dirimu, supaya dikuatkan oleh nubuat itu, engkau memperjuangkan perjuangan yang baik dengan iman, dengan hati dan hati nurani yang baik. Satu, iman berhubungan dengan pola pikir. Kedua, iman berhubungan dengan hati nurani. Nah, ini yang ayat 19-nya dikatakan begini, beberapa orang telah menolak hati nuraninya yang murni itu, karena itu kandaslah iman mereka, diibaratkan sebuah kapal. Nah, pengertian kandas adalah begini, tidak berfungsi. Coba kalau saudara lihat, kapal itu kalau kandas bentuknya masih kapal, beda dengan kapal kalau tenggelam, nggak ada bentuknya, kelihatan, hilang, ya kan? Tapi kalau kandas, kapalnya masih berbentuk, cuman nggak ada fungsinya. Karena kapal itu kalau kandas, ya nggak berfungsi. Karena dia fungsinya adalah untuk berlayar, ya bahasa sekarang mungkin entah itu moving forward. Tapi kalau kandas, nggak ada fungsinya. Boleh dikatakan kita wujudnya masih nih, tubuh, badan masih menyembah Tuhan, tapi nggak berfungsi. Kenapa? Ternyata kita mengabaikan yang namanya hati nurani. Nah, ini kita mau belajar lah ya. Saya juga lagi belajar, sama-sama kita belajar. Hati nurani itu ada di dalam roh manusia. Ya kan? Nah, kalau seperti di 1 Tesalonika 5 ayat 23 ya, tubuh, jiwa, dan roh lah ya kan. Nah, ini ada beberapa hal. Jadi, tubuh itu berhubungannya dengan dunia dan jiwa. Tubuh yang saya berhubungan dengan dunia fisik itu tubuh, panca indera, ya kan? Jadi tubuh berhubungannya adalah dengan dunia luar dan dengan jiwa. Ini tubuh. Bahkan tubuh banyak diibaratkan dengan kedagingan. Tubuh banyak berhubungan dengan kedagingan karena itu memang tubuh bawaan naturalnya itu perseteruan dengan Allah. Nah, tubuh itu yang berusaha mendominasi jiwa sehingga jiwanya itu mengikuti apa kata tubuh, ya kan? Nah, kemudian ada jiwa. Nah, jiwa itu berhubungannya dengan dua hal juga. Jiwa itu berhubungannya dengan tubuh dan dengan roh manusia. Nah, roh itu berhubungannya juga dengan dua hal juga. Ada hubungannya. Roh itu berhubungannya dengan jiwa dan berhubungan dengan Tuhan. Jadi saudara dan saya itu berhubungannya lewat dari roh. Allah itu roh. Barang siapa harus menyembah dia harus menyembah di dalam roh dan kebenaran. Nah, ini yang paling penting. Sementara tubuh itu bawaannya nggak mau ngikutin hati nurani. Makanya kandaslah iman mereka. Nah, iman atau roh manusia itu nggak bisa ngatur tubuh. Yang bisa ngatur tubuh karena apa? Roh nggak berhubungan dengan tubuh. Roh itu berhubungannya dengan jiwa dan Tuhan. Yang bisa ngatur tubuh itu jiwa. Nah, jiwa itu istilahnya kayak jadi majikan. Makanya prinsip kekristenan mempunyai free will. Kecenderungan manusia mau arah kemana? Kecenderungan manusia free will itu mau saudara arahkan kemana? Mau ke arah ke tubuh, jadilah kita lebih percaya kepada apa dunia dan sebagainya. Atau kita mau percaya kepada roh, kita jiwa mau diatur oleh roh. Nah, ini prinsipnya. Jadi esensinya adalah kalau kita memperhatikan hati nurani, ya kan? Biar apa? Sederhana aja lah, biar nggak kandas. Caranya bagaimana? Kita harus mulai belajar hidup di dalam roh. Hidup di dalam roh bukan berarti ngeroh terus, istilahnya berdoa terus menerus, istilahnya berdoa lebih penting daripada apa istilahnya bekerja atau apa. Enggak, saya enggak mengatakan seperti itu. Tapi esensinya adalah hidup dari dalam roh. Itu adalah tercermin bagaimana adalah jiwa kita memutuskan untuk lebih percaya firman Tuhan dibanding apa kata dunia. Itu aja. Amin. Karena itu perangannya di situ. Amin.
Hidup di dalam roh adalah kita mengambil suatu keputusan. Nah, keputusan itu adalah jiwa, bahwa saya lebih percaya apa kata firman dibanding dengan keadaan yang saat ini. Yang terjadi saat ini, saya lebih percaya firman. Makanya istilahnya Paulus ngomong begini di 2 Korintus 4 ya, ayat 2 Korintus 10 ayat 3, 4, dan 5 yang akhirnya kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Di 2 Korintus 10 ayat 3 dikatakan begini, kami memang kami masih hidup di dunia ini. Paulus ngomong begitu, kami memang masih hidup di dunia ini, tapi kami tidak berjuang secara duniawi. Kami meruntuhkan benteng-benteng yang karena keangkuhan manusia. Di ayat Roma 2 Korintus 10 ayat 5-nya mengatakan begini, kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Bahkan di ayat di Korintus, Paulus berani ngomong begini, kami ini memiliki pikiran Kristus. Nah, ini yang saya maksud pikiran yang diubahkan. Kalau kadang salah satu penyebab iman kita kurang percaya adalah sederhana aja, saya mungkin ngomong antara batin itu tempat bersemayamnya Roh Kudus. Hati nurani itu tempat bersemayamnya Roh Kudus. Di dalam roh ada unsur intuisi, di dalam roh ada unsur persekutuan. Seperti inilah kita persekutuan. Jadi pada saat saudara memilih untuk bersekutu dengan Tuhan, itu sebenarnya prinsipnya adalah kita sudah hidup di dalam roh. Cuman istilahnya apa ya? Saudara sudah memilih hidup di dalam roh. Nah, ini yang harus dilatih terus-menerus. Karena apa? Karena dunia ini milik si jahat. Logika kita masih jalan. Nah, kita harus melatih pola pikir. Karena pikiran itu yang mengendalikan tubuh. Kalau pikiran kita memiliki pikiran Kristus, tubuh kita itu akan melakukan hal-hal yang perintah-perintah Tuhan. Seperti di 1 Yohanes 5 tadi ayat yang ketiga ya, perintah-perintahnya tidak berat. Harus menyukai perintah Tuhan. Jadi esensinya adalah iman itu satu-satunya agar tidak kandas, kita harus lebih perhatikan hati nurani. Karena hati nurani atau batin saudara itu adalah tempat bersemayamnya Roh Kudus. Sampai Paulus ngomong kok, tidak tahukah kamu bahwa kamu itu adalah bait Allah? Roh Allah itu tinggal di dalam kamu. Tapi kadang kita abai, kita kecondongannya melihat dunia. Sampai ya ini sih, saya sih nggak ngomong karena begini. Ada sampai orang ngomong begini mengenai ini pola pikir lah. Tapi saya sih tidak mengaminin. Karena ada orang ngomong begini, dan yang orang ngomong ini ya boleh dikatakan rohaniwan lah. Pendeta yang ngomong. Kalau secara status itu ya, ngomong begini, ini COVID ya, kita nggak kelihatan loh. Kita kayaknya tinggal nunggu kenanya kapan. Loh, saya mah nggak mau. Iya kan? Saya nggak mau. Oh, masa pendeta ngomong, ini COVID ya, kita tinggal nunggu kenanya kapan. Lihat, saya nggak mau, saya nggak kena. Saya punya Tuhan kok, saya punya iman. Walaupun 1000 rebal, ya kan? Saya punya Mazmur 91 kok. Amin. Itu kan masalah pilihan. Tapi esensinya adalah kadang ya, apa yang kita percayai, kemudian kita dikeluarkan mulut, itulah iman. Iya kan? Tanpa keraguan-raguan. Saya nggak mau. Tapi itu kan masalah, kembali lagi ke sini. Esensi hidup di dalam roh, itu yang paling penting. Karena begini, ini ya, hati nurani itu boleh dikatakan atau batin itu tempat, ya kan? Fungsi lah, salah satu fungsi hati nurani adalah menegur, mengingatkan. Itu fungsinya, fungsi batin. Berbeda sekali, karena patokannya hati nurani itu firman. Ini contoh aja, contoh. Ini contoh kasus lah ya. Contoh kasus
ada seorang cleaning service di gereja. Cleaning service di gereja itu gaji nggak gede. Jadi selesai ibadah di gereja agak gede lah, gereja ya level mega church kayak gitulah. Selesai ibadah dia sapu-sapuin ya gereja lah, bangku-bangku ditata lagi. Di kursi dia nemu dompet, ada dompet ketinggalan. Ini contoh-contoh kasus lah ya. Ini bagaimana hati nurani. Si cleaning service ini memang lagi nggak punya duit, ya gajinya kecil. Coba kalau dia hanya tergantung dengan pola pikir, dia pasti pola pikirnya begini. Ini kalau akhirnya ada begini, puji Tuhan, namanya coba cleaning service-nya di gereja, puji Tuhan, Tuhan tahu aja nih saya lagi nggak punya duit, nemu dompet ada duitnya lagi. Haleluya, haleluya. Ya kan, kalau hanya menggunakan logika, puji Tuhan, Tuhan tahu aja nih, gue lagi nggak punya duit. Hati nuraninya ngomong lain. Hati nuraninya ngomong begini, itu bukan milik kamu, jangan diambil. Pertempuran tuh, nggak diambil, nggak ada duit, diambil hati nuraninya negor. Nah ini, saudara mau milih yang mana? Tapi fungsi hati nurani adalah memang begitu. Dia sifatnya menegur sesuai dengan firman. Nah, kalau kita menuruti hati nurani, kita pasti sesuai dengan firman. Karena begitu kita melenceng sedikit, hati nuraninya tegur, hati-hati. Nah, kadang ini manusia itu kadang kompromi dengan hati nurani. Boleh dikatakan begini, hati nurani batin sudah menegur, jangan. Tapi kadang manusianya itu kompromi dengan hati nurani dengan dua cara. Kadang ya, cara yang pertama, manusia itu memberikan suatu alasan. Nah, alasannya itu rohani banget. Yang kedua, manusia itu melakukan hal-hal yang baik. Enggak, ini kan nanti dompet saya ambil, tapi kan duitnya saya perpuluhan juga. Ya contoh-contoh aja lah, contoh. Itu kan alasan karena kepengennya ngambil. Kalau enggak 50-50 deh. Ya, separuh buat gereja, separuh buat saya, orang saya lagi butuh. Nah itu maksudnya gitu. Karena keinginan daging, sehingga pikiran itu, karena keinginan daging saya ngomong ya, karena pikiran itu memberikan alasan. Kenapa saya melakukan dosa? Kenapa saya melakukan ini? Karena memberikan suatu alasan. Ya kan saya begini karena butuh. Kalau di saya banyak juga nggak ambil saya. Kurang lebih lah. Nah, yang kedua, melakukan hal yang baik. Nah, ini coba kita perhatikan ini ya. Mengabaikan hati nurani. Kurang lebih mengabaikan firman Tuhan dengan alasan dan coba kita lihat di 1 Samuel 15. Ini contoh-contoh kasus lah. Coba saya lihat dulu di 1 Samuel 15 ayat yang ke coba kita mulai dari ayat 15. Jadi ini ceritanya mengenai Saul. Saul berperang dengan Raja Amalek, dengan orang Amalek, rajanya namanya Agag, ya kan? Nah, perintahnya jelas, kamu tumpas semuanya. Ini perintah Tuhan. Semuanya tanpa kecuali, semuanya harus ditumpas orang Amalek itu. Dan Saul itu menang. Nih, ayat 15, semuanya itu dibawa daripada Amalek sebab rakyat menyelamatkan kambing domba dan lembu-lembu yang terbaik dengan maksud mempersembahkan korban kepada Tuhan Allahmu, tetapi selebihnya telah kami tumpas. Nah, dari ini kalau saudara baca-baca ke bawahnya akan muncul satu hal. Samuel ngomong begini, apakah Tuhan berkenan kepada korban bakaran dan korban sembelihan? Sama seperti mendengarkan suara Tuhan. Sesungguhnya mendengarkan itu lebih baik daripada korban sembelihan. Karena begini, Saul sudah dengar perintah Tuhan.
bahwa semuanya harus ditumpas. Tapi Saul milih. Rajanya diselamatkan, ternak atau sapi atau kambing yang kurus-kurus dibunuh, dibantai. Rakyatnya juga dibantai. Istilahnya sesuai firman ditumpas. Tetapi Saul mengambil suatu keputusan. Dia pilih rajanya diselamatkan. Dan kemudian begini, kambing, domba yang gemuk, sapi yang gemuk, dia nggak tumpas. Dia pikir, ini sayang gemuk, mendingan saya persembahkan sebagai korban bakaran. Kan itu menyenangkan hati Tuhan, korban bakaran. Nah, ini yang saya maksud. Saul sudah mendengarkan suatu perintah Tuhan, tapi dia abaikan. Dengan cara bagaimana? Kan apa yang saya lakukan baik. Korban bakaran kan bagus. Nah, ini yang mengabaikan hati nurani. Ini yang membuat iman kandas. Kalau saudara baca-baca lagi, Samuel ngomong, Tuhan menolak engkau sebagai raja. Tuhan undur saya kira. Nah, karena kejadian ini, Tuhan pilih Daud. Sederhana itu. Menurut pandangan manusia, saya mempersembahkan korban, bagus kok. Tapi kita tahu firman sekarang, ya kan? Bahwa mendengar itu lebih baik. Taat itu lebih baik daripada saya melakukan perbuatan baik. Karena apa? Esensinya satu, karena nggak diperintah. Nah, inilah fungsi hati nurani. Hati nurani akan negor, tapi kadang kita abai. Nggak apa-apa lah sekali-sekali, toh ada pengampunan dosa. Nah, itu alasan. Besok tinggal minta ampun. Iya kan? Besok perjamuan kudus dosanya juga udah luntur semua lah. Nggak apa-apa sekarang dikit-dikit, lagi kepengen nih. Tapi hati nurani udah negor tuh, kitanya abai. Nah, ini yang membuat iman kita itu kandas. Karena Alkitab menyatakan seperti itu. Kandaslah iman mereka, karena mereka tidak mau mengikuti hati nurani yang murni. Nah, iman itu sangat berhubungan. Nah, jadi pada saat kita menuruti hati nurani, roh kita akan perkasa. Begitu roh kita perkasa, roh kita akan menyuplai ke jiwa, nah jiwa perintahkan tubuh. Saudara sering dengar begini, di dalam kebaktian, sering dengar begini, ada yang namanya impartasi. Iya kan? Ada orang, misalnya begini, ada seorang pendeta khotbah, kita dengerin khotbah, tahu-tahu nangis. Iya kan? Itu karena apa? Karena impartasi. Karena di dalam dirinya si pengkhotbah itu, pendeta itu, keluar suatu aliran-aliran, bahasa saya lah ya, keluar suatu aliran-aliran air hidup. Nah, itu yang menyentuh hati. Sementara ada juga, khotbahnya sih bagus, iya bagus, cuman agak kering loh. Ya bahasa-bahasa istilah aja lah ya, khotbah kering lah, khotbah apa, khotbahnya sih bagus, tapi apa tadi ya, lupa. Nggak membekas. Nah, firman Tuhan itu membekas, itu karena ada apa? Ada impartasi. Dari mana? Dari si pembicaranya. Karena apa dia ada impartasi? Karena rohnya meluap. Sederhana aja. Karena ada roh yang meluap. Amin. Dari mana? Ya dari Roh Kudus. Udah sederhana. Karena Tuhan udah, aku akan memberikan aliran air hidup. Esensinya adalah hidup di dalam roh, itu pasti mengubah dulu pola pikir. Esensi hidup dari roh, mengubah pola pikir, cara berpikirnya adalah lebih setuju apa kata firman dibanding apa kata dunia. Ini yang membuat, akhirnya apa? Saya memilih firman. Makanya Rasul Paulus ngomong begini, kami tidak tawar hati. Sekalipun manusia jasmani ya, kami melemah. Karena apa? Karena Rasul Paulus sudah memutuskan, dia memilih firman. Ini yang membuat iman yang mengalahkan
Elemen yang membuat mengalahkan dunia sederhana aja. Kalau kita baca lagi akhirnya, ujungnya, esensinya, di Roma 12 ayat 1, di ngomong begini, saya menghimbau, ya kan, Rasul Paulus ngomong begini, ya kan, persembahkanlah tubuh. Kita suruh mempersembahkan tubuh yang kecenderungannya adalah melakukan keinginan daging. Tapi Rasul Paulus ngomong begini, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Itulah ibadahmu yang sejati. Di ayat keduanya dikatakan begini, oleh karena itu berubahlah oleh pembaruan akal budi. Karena tubuh itu hanya berhubungannya dengan jiwa, dengan dunia luar. Nah, di dalam jiwa itu ada unsur akal budi yang paling dominan. Nah, agar tubuh itu kita persembahkan kepada Tuhan, jiwanya harus menurut apa kata Roh Kudus, apa kata batin. Atau istilahnya menuruti, ya paling sederhana aja ya, menuruti hati nurani lah. Nah, ini adalah esensi yang istilahnya iman mengalahkan dunia. Kita harus memiliki suatu hati nurani yang murni lah, ya kan, yang kecenderungannya adalah lebih setuju apa kata firman dibanding apa kata dunia, ya kan. Walaupun kita hidup di dalam dunia, tapi cara berpikir kita, cara kita hidup dan sebagainya lebih mempercayai firman, ya kira-kira demikian sharing kita pagi ini, sama-sama belajar lah ya. Karena tujuannya kalau kita lebih mempercayai firman, iman kita istilahnya apa ya? Enggak lah, saya percaya Tuhan memenuhi segala keperluan dan menurut kekayaan dan kemuliaannya. Jadi kegelisahan, kekhawatiran itu ya jauh-jauh lah. Karena apa? Dasarnya percaya bahwa Allah itu memenuhi segala keperluan kita. Ya. Demikian sharing ini. Ya, God bless.